langsung saya mulai ya. Terima kasih kepada pemateri dan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Karena memang sudah kemarin kan disampaikan ini gimana materinya dan sebagainya oleh ditanyakan sama materi. Saya sampaikan bahwa tujuan kita kali ini membuat kajian ini pertama adalah silaturahim atau silaturahmi yang mana kemarin sudah dirajut ketika temu ilmiah UKM penelitian dan penelitian ya di Surabaya. Jadi tujuan kali ini kita kajian pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita silaturahim kita antar sama UKM di tingkat kemahasiswaan bisa lanjut gitu ya. Dan juga sudah agak kangen juga lama nggak berkomunikasi dengan teman-teman ini. Yang selanjutnya adalah tema ini diangkat sebenarnya adalah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita selaku pemuda yang tidak mungkin kita tidak bisa ikut andil, terlebih kepada mahasiswa bagaimana pandemi ini bisa menjadi hal yang sangat penting kita tangani sebagai pemuda di generasi yang mungkin cukup dikatakan di generasi milenial ini. Ada beberapa kata kunci atau kategorisasi yang mungkin akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah tentang transformasi peran pemuda. Yang kedua adalah bagaimana pemuda harus melangkah ke depan. Ini menjadi bagian dari materi saya yang akan saya sampaikan pada kali ini, karena kita harus mengetahui bahwa semua perubahan yang terjadi di belahan dunia manapun tidak bisa dilepaskan dari peran pemuda. Dalam agama kita sendiri, dari dalam agama Islam, peran pemuda sangat penting bagaimana menopang kehidupan agama, kehidupan bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bisa merajut kebersatuan bernegara ini. Jadi ada beberapa transformasi peran yang terjadi ketika pandemi ini mulai muncul di bulan Februari. Sebenarnya di Januari sudah menjadi isu ya dulu ya. Jadi transformasi peran apa yang harus dilakukan oleh pemuda ini banyak sekali yang menjadi transformasi yang menjadi peralihan peran gitu ya. Yang pertama adalah kita sendiri selaku mahasiswa itu kan dulu ada dua kategorisasi yang cukup lumrah. Ketika kita melihat mahasiswa itu sebagai orang yang hidup di kampus dan dikategorisasikan secara global kehidupannya bagaimana menjalani kehidupan di kampus. Pertama adalah ada istilah mahasiswa kura-kura. Dulu ini ya, dulu. Yang kedua ada mahasiswa kupu-kupu. Ini sudah cukup lumrah kita dengar. Apalagi ketika mahasiswa baru itu sudah disampaikan oleh senior-senior kita. Yang pertama adalah mahasiswa kura-kura. Jadi mahasiswa ini adalah kategori mahasiswa yang mungkin bisa dicakupkan dalam satu golongan yang disebut dengan mahasiswa aktivis. Kenapa? Karena kura-kura ini sebenarnya adalah kepanjangan dari kuliah rapat. Jadi kadang kuliahnya untuk rapat gitu, ada yang seperti itu. Jadi hal seperti ini tidak ketika ada di kampus semuanya berjalan dengan maksimal. Yang kedua adalah mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu ini ya sebagaimana kepanjangannya mahasiswa ya kerjaannya ya kuliah pulang. Jadi setelah kuliah ya pulang yang cuma ngisi absen gitu ya. Jadi mungkin kategori ini tidak diminati oleh mahasiswa sebagian besar, tapi kenyataannya banyak yang minat terhadap terhadap
kategori ini. Nah, kenapa kok bisa 2 kategori yang cakupannya itu adalah pekerjaan mahasiswa itu bisa bertransformasi? Karena era ini selain modernisasi masuk di negara kita, juga ternyata ada satu pandemi yang masuk ke negara kita juga, yakni kuliah rapat, semuanya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jadi kalau di UKPK, Mas Sidki ya dan Mbak Rosi sama Mbak Elisa ini, sama Mbak Dek Salma ini, jadi semuanya itu kuliah rapatnya itu sudah nggak ada karena semua mahasiswa sudah pulang, pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi kuliah rapat, rapat bahkan untuk kuliah itu sudah nggak ada. Jadi semuanya sudah divirtualkan. Rapatnya pun untuk virtual tuh kami kesulitan. Kesulitannya apa? Pertama adalah karena memang di IAIN Jember ini tidak menyeluruh mahasiswanya yang orang kota, termasuk DRN ini mungkin pedesaan juga, tidak seperti Mas Sidki dan Mbak Rosi ya. Kalau Mas Sidki kan di daerah kota mungkin tempatnya itu. Kalau kalau di UKPK banyak mahasiswa kita yang gabung di kita itu banyak yang dari desa, yang mungkin cakupannya adalah terkendala sinyal dan sebagainya. Jadi semuanya tidak bisa maksimal. Perkuliahan pun tidak maksimal. Kenapa demikian? Karena dosen pun tidak bisa maksimal di sana. Nah, peran mahasiswa ini semuanya yang awalnya bisa bertatap muka ini harus berubah secara serentak karena adanya pandemi ini yang tidak bisa bertatap muka. Mungkin karena saya cuma ditugaskan menjadi keynote speaker, jadi kata kunci yang mungkin perlu kita kaji pertama adalah tentang bagaimana transformasi peran ini beralih dan bagaimana solusinya nanti. Yang kedua adalah mahasiswa yang kategorinya adalah mahasiswa kupu-kupu ini tidak bisa eksis di dalam perkuliahan ataupun di dalam ruang-ruang dunia kemahasiswaan. Selain eksis untuk bagaimana dirinya bisa progres untuk apa namanya, untuk bisa menangani apa yang belum mereka dapatkan. Contoh seperti mereka kurang nilai-nilai hedonismenya sudah kurang. Jadi bagaimana sudah tidak seperti yang mahasiswa yang kura-kura yang pertama itu, yang awalnya bagaimana eksis di organisasi, bagaimana pengembangan organisasi itu bisa lanjut, itu tidak seperti itu kalau yang kuliah pulang. Jadi bagaimana mereka apa ya, memuaskan dirinya untuk bisa hedonis pragmatis itu sudah menjadi hal yang biasa mungkin sebagai mahasiswa yang kebanyakan. Nah, ini kalau dalam ruang kemahasiswaan yang harus kita pikirkan kan, karena kita sendiri ya, saya mengakui bahwa Mas Sidki, Mbak Rosi, Mbak Elisa sama Mbak Dek Salma ini kan prestasinya kan cukup tinggi, lebih senior dari saya kalau 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 bisa dikatakan, saya lihat di kurikulum vitae-nya itu. Nah, eh, selanjutnya pemuda secara umum itu harus bisa kita berikan pemahaman karena kita ini sebenarnya sudah semangat ikut kajian ini, sudah semangat bagaimana eh, melakukan perubahan secara nyata untuk bagaimana juga tidak terlelap dalam COVID ini. Kesemangatan ini tidak bisa kita diamkan dengan diri kita. Contoh, DR ini sudah melakukan ini, kesemangatannya sudah cukup besar. Partisipasinya bagaimana tetap Agustusan, bagaimana kajian, bagaimana ya kritik terhadap hal-hal yang menyimpang dilakukan. Nah, kesemangatan ini jangan kita sendiri yang melakukan. Kenapa demikian? Karena ketika melihat realita yang ada, banyak pemuda yang masih bingung selain mahasiswa. Banyak pemuda yang masih bingung bagaimana dia bisa tetap menjalani kehidupannya karena tidak sama contoh nasib yang mereka alami
ketika di luar. Nah, itu harus juga kita pikirkan bagaimana kesemangatan ini juga bisa berlanjut tidak hanya pada diri kita. Makanya untuk setiap narasumber sudah saya jadikan co-host semua, bisa juga di-record pertemuan ini dan mungkin juga bisa di-share ke pemuda yang lain agar kenapa? Yaitu untuk menerapkan kesemangatan kita sebagai pemuda yang masih memiliki nikmat yang luar biasa menjadi mahasiswa, dan bagaimana prestasi-prestasi yang kita raih bisa juga kita salurkan kepada yang lain. Ya mungkin hanya itu, karena hanya mengulas. Dan untuk materi yang kedua ini kayaknya belum selanjutnya. Untuk narasumbernya yang siap PPT Mbak Rosi sama Mas Sidki. Ini setelah Mbak Anu ya, Mbak Salama saja ya. Karena ini kami terkendala juga untuk bagaimana masukkan PPT ke Zoom-nya ini. Masih menunggu ya. Jadi dimulai dari Mbak Elisa dulu apa Mbak Salama dulu? Ya silahkan dari saya, terima kasih semuanya. Mari kita buka acara ini dengan bacaan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketum Jufriyanto selaku Ketua Umum UKPK IAIN Jember. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat kita berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini erat kaitannya dengan kesehatan. Tentu kesehatan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Mengapa? Karena ketika kesehatan itu ada, justru tidak dirasa dan tidak disyukuri, tapi ketika tidak ada, justru baru terasa. Misalnya seperti saat kita mempunyai mata yang diberikan Tuhan kepada kita, lalu kita terserang penyakit tertentu, pasti akan ada rasa penyesalan yang tinggi dari kita sendiri. Maka dari itu, marilah sama-sama kita saling menjaga, apalagi di pandemi COVID seperti sekarang ini, kita harus sama-sama berjuang sebagai pemuda memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, tidak berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu juga, saya persilahkan kepada Kak Elisa. Kak Elisa sudah siap, Kak? Ya, halo. Suara saya terdengar? Ya, baik. Ya. Oke. Saya akan membacakan CV dari Kak Salma. Kak Elisa. Baik, saya akan membacakan CV dari Kak Elisa terlebih dahulu. Nama Elizabeth Diah Widiawati, tempat tanggal lahir Blitar, 18 Juni 1999, agama Katolik. Ini rumahnya di Kabupaten Blitar. Nomor HP atau telepon kalau nanti bisa teman-teman tanya-tanya ke Kak Elisa ini juga bisa ya. 085 804 299 056. Emailnya Kak Elisa franciscaelisa58@gmail.com. Kemudian riwayat pendidikan dari TK Negeri Pembina Wingi, SD Negeri Babatan 1 Wingi, SMP Negeri 1 Wingi, SMA Negeri 1 Talun, dan sekarang lanjut di S1 Sastra Inggris Universitas Kanjuruhan Malang. Riwayat organisasi Ketua 2 UKM Penalaran Universitas Kanjuruhan Malang 2019 sampai sekarang. Kemudian Divisi Humas Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Kanjuruhan Malang, Wakil Ketua Organisasi Daerah Forbista Forum Budaya Intelektual Sosial Blitar Universitas Kanjuruhan Malang. Kegiatan yang pernah diikuti saya sebutkan beberapa saja ya, karena ini banyak sekali.
adalah Ketua Pelaksana Musyawarah Tahunan Anggota Penalaran atau Mustapa 2019, pendamping panitia Ketua Pelaksana Festival Gagasan Competition, pendamping panitia publikasi dan dekorasi dokumen penalaran competition. Kemudian untuk prestasi yang pernah diraih, sebagai penulis terpilih dalam buku Merajut Keberagaman 2020. Wah, luar biasa ya Kak Elisa Diah Widiawati ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menjelaskan pemaparan dari narasumber kepada Kak Elizabeth, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih semuanya. Terima kasih dari moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan, saya sudah punya PPT ini. Sebentar ya, saya share screen dulu. Kak Elisa. Ya. Oke, ini. Suaranya kurang keras, Kak. Halo, bagaimana? Sudah jelas? Ya, sudah Kak, sudah. Sudah jelas ya? Oke. Baik, kali ini ya, saya... siap. Videonya diaktifkan, Mbak Eliza. Iya, Mas Jufri, bagaimana? Videonya diaktifkan. Biar ketahuan yang mana yang anu ini. Ini sudah saya aktifkan, apa tidak muncul ya? Tidak muncul. Yang lain juga tidak muncul kah? Videonya? Sudah muncul kok, Pak. Muncul atau tidak? Oke, sudah muncul. Ya. Oke. Baik, saya akan mulai langsung saja. Muncul. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya semuanya ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi. Ya, topik materi saya kali ini topiknya adalah pemuda anti hoax. Nah, dalam diskusi ilmiah kali ini yang mengangkat tema urgensi peran pemuda di tengah pandemi COVID-19 ini, kenapa kok saya mengangkat tema pemuda anti hoax? Apakah hoax itu juga termasuk urgensi peran pemuda di tengah pandemi ini? Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang hoax dan peran pemudanya, kita kenalan dulu sama biang keroknya kita kali ini ya. Biang kerok kita adalah, ya, saya rasa semua teman-teman pasti sudah tahu ya, ini adalah gambarnya apa, gambarnya siapa ini. Ini adalah replika dari virus corona. Nah, virus corona ini bernama lengkap Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau bisa disingkat sebagai SARS-CoV-2. Nah, nama virusnya sebenarnya adalah SARS-CoV-2. Nah, nama penyakitnya yang dihasilkan baru namanya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya COVID-19 ya, P-nya jadi P. Nah, virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dan sekarang tahun 2020 virus ini sudah menyebar di seluruh dunia. Virus ini merupakan virus yang menyerang bagian pernafasan pada manusia, terutama pada bagian paru-paru. Nah, gejala yang ditimbulkan dari virus ini secara umumnya ada batuk, demam tinggi, dan juga sesak nafas. Namun masih ada juga beberapa orang mempunyai gejala yang cukup berbeda-beda tiap orang. Nah, kalau yang itu saya kurang tahu karena saya bukan ranahnya kedokteran ya. Oke, kita lanjut. Nah, dengan adanya virus corona ini, sekarang semua hal sudah istilahnya tuh benar-benar rombak besar-besaran gitu. Dari aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan, banyak hal semuanya sudah berubah. Nah, contohnya ini, di gambar ini, semua orang yang keluar rumah wajib melindungi diri dengan masker, membawa hand sanitizer kemana-mana, lalu menjaga jarak, terus bisa juga dilengkapi dengan sarung tangan. Nah, karena virus lawan kita ini adalah virus, jadi tidak terlihat ya, tidak kasat mata, lalu penyebarannya pun juga cukup cepat.
Nah, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Bisa kita lakukan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan melakukan karantina secara mandiri di rumah. Nah, eh, karantina secara mandiri di rumah ini merupakan hal yang cukup efektif untuk memutus persebaran rantai virus corona ini. Nah, jadi sekarang semua orang wajib melakukan karantina secara mandiri di rumah. Jadi bekerja semuanya juga dilakukan di rumah, kuliah juga di rumah, sekolah juga dari rumah. Nah, sekarang semuanya berada di rumah. Jadi 24 jam kita di rumah, kita nggak mungkin dong yang namanya terhindar dari yang namanya rasa bosan ya. Namanya anak muda, punya handphone, nah pasti 24 jam yang kita lakukan pasti cuman main HP lah ya, main HP. Jadi kalau dari kebiasaan yang sebelumnya, kita masih punya kegiatan offline, kita masih punya kegiatan yang bertemu dengan orang secara langsung, sehingga untuk intensitas bermain handphone itu jauh cukup lebih sering pada saat kita melakukan karantina di rumah. Nah, biasanya selama 24 jam kita bisa mengakses yang namanya Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Line, WhatsApp, dan juga YouTube. Nah, semua kita akses selama 24 jam selama karantina. Nah, karantina ini tadi sudah saya jelaskan bahwa selama karantina ini para pemuda menjadi semakin berlama-lama kan main di medsos. Nah, di medsos ini juga kita bisa mendapatkan informasi, berbagai informasi ya, terlepas dari apakah informasi itu hoax atau bukan, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Bahkan informasi yang baru saja diupdate 53 detik yang lalu saja, kita sudah bisa menerimanya di HP kita. Nah, kali ini saya akan lebih detail lagi tentang hoax ya. Hoax itu bisa muncul di mana aja sih? Nah, di sini dia, hoax bisa aja muncul di siaran berita televisi, bisa. Lalu di siaran radio juga bisa. Nah, yang tadi di sosial media, di internet, di surat kabar. Nah, yang sekarang ini yang paling utama, yang paling spesial, hoax juga tidak hanya berbentuk gambar, video, tulisan, tayangan-tayangan, ya semacam itulah ya. Ini yang paling spesial. Yang terakhir, hoax bisa aja tersebar melalui gibah lah ya, gibah tetangga lah ya istilahnya. Mulut orang terdekat lah, kabar burung lah ya, dari orang-orang terdekat itu juga bisa berpotensi hoax. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh-contoh dari berita hoax yang sudah beredar. Nah, ada yang dari Pikiran Rakyat.com, ada yang dari Oke News versus Oke Zone. Lalu di sini ada juga hoax yang disebarkan melalui broadcast message di grup WhatsApp. Nah, biasanya kalau hoax ini potensi paling besar penyebaran berita hoaxnya adalah grup yang biasanya diisi oleh orang-orang usia lanjut, usia tua ya, orang-orang tua. Biasanya grup bapak-bapak atau grup ibu-ibu arisan, grup keluarga besar. Biasanya mereka itu sekali mendapatkan broadcast message yang isinya informasi yang ibaratnya menyentil keadaan saat ini, menyentil kondisi yang sangat masih panas-panasnya, pasti langsung dipercaya, langsung disebar lagi. Nah, itu juga bahaya kan ya. Yang terakhir ini adalah ini. Jadi ini juga contoh berita hoax ya, persebaran berita hoax. Jadi tidak hanya melalui media saja, tetapi juga melalui kabar atau informasi dari orang terdekat. Nah, selanjutnya di sini adalah dampak-dampak dari penerima berita hoax. Nah, jadi kalau kita menerima berita hoax nih, kita dan semua orang biasanya setelah membaca atau mendapatkan berita hoax, biasanya akan mengalami yang namanya gangguan kecemasan, bisa jadi depresi, kalau berkepanjangan, bisa jadi mengalami ketakutan, lalu bagi pelaku, pembuat, dan juga penyebar, bisa mendapatkan yang namanya sanksi pidana nih. Nah, selanjutnya ini, berita hoax, berita hoax ataupun bukan,
itu sangat berdampak besar loh kalau misalkan kita aware, kita perhatikan lebih detail lagi bahwa informasi yang kita dapatkan juga akan berpengaruh terhadap tindakan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, misalkan ini, setelah ada berita corona, semua orang sekarang sudah bertindak seperti ini, yaitu memakai masker, menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, dampaknya lagi, ada lagi ini, suatu daerah melakukan lockdown, kebijakan lockdown. Nah, ada lagi, jika berita hoax yang tersebar, bagaimana dong? Nah, kan juga bahaya tuh. Apapun beritanya, mempengaruhi tindakan si penerimanya. Nah, kalau misalkan beritanya, misalkan ada headline tentang bahwa virus corona adalah imajinasi. Nah, bagaimana tindakan pembacanya nanti? Nah, seperti ini. Bisa jadi orangnya tipikal yang nekat, yang tidak memakai masker, tidak mempedulikan kesehatannya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Grafik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia mulai meningkat. Nah, jadi sebenarnya berita hoax itu mungkin terlihat sepele ya, tapi dampaknya cukup besar. Belum lagi kalau ini masih di aspek ekonomi, yang di bawah itu ada sosial budaya. Nah, apalagi kalau misalkan sudah berdampak ke berbagai macam hal bidang di kehidupan kita. Nah, selanjutnya, kenapa sih kok ini termasuk ke dalam urgensi peran pemuda ya tengah pandemi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa berita hoax ini cukup sepele, tapi dampaknya juga besar sekali. Bisa mempengaruhi satu kesatuan masyarakat di suatu daerah yang cukup luas. Biasanya bisa mencakup satu negara, bisa mencakup satu provinsi. Nah, ya, di sini kita bisa mengatakan bahwa internet sekarang jauh lebih canggih. Internet jauh lebih fiturnya lebih lengkap. Nah, yang biasanya paling banyak nih ya persentasenya yang mampu mengoperasikan internet secara utuh biasanya dari anak muda. Nah, ini dari anak muda diterimalah orang umum termasuk orang tua. Nah, dari anak muda ini, misalkan anak muda itu pembuat atau pelaku pembuatan berita hoax, diterimalah oleh khalayak umum termasuk orang tua. Nah, orang tua yang sifatnya taken for granted atau menerima secara langsung mentah-mentah tanpa diolah dulu, akhirnya mempercayai, berpengaruh pada tindakan, lalu disebarkannya lagi lah. Jadi dari orang-orang yang sifatnya menerima mentah-mentah ini disebarkan lagi kepada orang lain sehingga berita hoax itu akan terus menjadi siklus nantinya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk terhindar dari hoax? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu 3 faktor psikologis komunikan. Nah, apa sih komunikan? Komunikan itu si penerima pesan, istilah untuk penerima pesan, sedangkan lawannya adalah komunikator. Komunikator adalah si penyampai pesan. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Andes Tommy Suprapto MS yang berjudul pengantar teori dan manajemen komunikasi mengemukakan bahwa ada 3 kondisi psikologis komunikan yang mampu menjadi gangguan komunikasi. Nah, apa sih hubungannya? Nah, kita bahas nanti ya. Yang pertama ada selective attention. Nah, selective attention ini adalah orang-orang yang biasanya mereka tuh memilih berita yang cukup menarik perhatiannya saja. Misalkan nih, saya tertarik dengan berita sepak bola, olahraga lah ya. Lalu ada berita yang bidangnya itu misalkan berita ekonomi. Nah, saya kan tertariknya ke bidang olahraga, nggak mungkin dong saya pasti ibaratnya kayak mencari-cari atau mungkin lebih detail tentang berita ekonomi. Saya baca, saya cari sumbernya, bla bla kan saya akan lebih jauh melakukan hal tersebut di bidang kesukaan saya. Nah, selective attention ini cukup berbahaya kalau dia tertarik dengan berita hoax. Nah, dia tertarik, dia percaya, setelah percaya dia bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, itu bahaya. Nah, selanjutnya ada selective perception. Nah, selective perception adalah orang-orang yang tipikalnya menafsirkan berita sesuai dengan persepsi yang sudah dia punya. Nah, ini juga bahaya banget. Biasanya
potensi selective perception ini adalah orang yang membuat berita hoax. Kalau untuk apakah selective perception juga punya potensi sebagai korban hoax, bisa tergantung informasi apa yang dia dapat. Kalau berita yang dia dapat itu berita hoax, ya dia juga jadi korban, setelah itu dia juga bisa jadi pelaku pembuat berita hoax. Nah, kalau misalkan selective perception ini membaca suatu berita, dia mempersepsikannya dengan persepsi yang sudah dia punya, disebarkanlah lagi ke orang lain dan berubah menjadi hoax. Orang lain percaya, akhirnya menyebar. Nah, itu juga bahaya banget. Yang ketiga ada selective retention. Selective retention ini adalah orang-orang yang hanya menyuplik dari keseluruhan isi berita tersebut. Jadi misalkan saya membenci yang namanya game online misalkan. Nah, dari satu artikel yang menyajikan adanya dampak positif dan juga adanya dampak negatif dari game online, saya hanya akan menyuplik dan saya hanya akan ingat tentang dampak negatifnya saja. Nah, setelah saya mendapatkan informasi tentang artikel game online dan hasil kesimpulannya saya ambil hanya dampak negatifnya, lalu saya sebarkan ke orang terdekat saya mengatakan bahwa game online ini benar-benar memiliki dampak yang sangat buruk sekali dan beresiko untuk orang lain. Dengan tidak mempertimbangkan bahwa masih ada dampak positifnya, maka saya juga berpotensi selective retention ini berpotensi sebagai pelaku. Nah, hampir sama juga dengan selective perception. Apakah berpotensi sebagai korban? Ya, berpotensi. Kalau berita yang dia ambil adalah berita hoax. Nah, jadi kita di sini juga ikut introspeksi diri. Apakah saya ini orang yang selective attention? Apakah saya in selective perception? Ataukah saya selective retention? Tapi nggak salah kok untuk punya 3 kondisi psikologis ini ya. Yang penting adalah dari antara 3 selektif itu kita punya penangkalnya supaya kita nggak sampai percaya atau kita nggak sampai menjadi pelaku penyebar hoax selanjutnya. Oke, next-nya. Nah, di sini ada 2 tokoh yang cukup fenomenal akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman semuanya, kalau ada yang belum nonton ya, silakan nonton habis diskusi ilmiah ini. Ini adalah 2 tokoh dari film pendek yang berjudul Tilik. Nah, di sini ada 2 tokoh, yang kerudung coklat namanya Buning, yang kerudung hijau toska ini namanya Butejo. Nah, ini adalah 2 contoh figur masyarakat yang benar-benar real, yang benar-benar ada di sekitar kita nih. Dari Butejo ini adalah orang yang bertindaknya tanpa berpikir. Jadi setelah menerima informasi, orang ini langsung bertindak. Jadi tidak mencari tahu dulu apakah ini sudah benar, apakah informasi yang saya dapatkan ini hoax atau fakta. Nah, selanjutnya dengan Butejo ini adalah orang yang punya selective perception dan juga sebagai pelaku penyebar hoax. Nah, jadi ada tokoh lagi di film ini yang namanya Dian. Nah, si image-nya Dian ini sudah jelek lah di matanya Butejo ya. Nah, Butejo ini menyerap informasi yang disajikan di akun media sosialnya Dian ini sebagai image yang buruk. Apapun postingannya, entah itu baik, entah itu buruk, semuanya tetap dianggap buruk. Nah, akhirnya dengan selective perception yang Butejo punya, dia menyebarkanlah ke orang-orang terdekat di situ. Nah, jadinya setelah Butejo itu benar-benar 100% jadi pelaku penyebar hoax. Nah, itu hati-hati. Semoga setelah diskusi ilmiah ini udah nggak ada lagi ya tokoh-tokoh Buning dan Butejo secara real life nih di antara kita semua. Nah, selanjutnya tips mencegah hoax apa aja? Disimak ya. Nomor 1, hati-hati dengan judul provokatif, karena biasanya berita hoax itu memang memancing pembacanya dengan judul yang provokatif. Yang kedua, saring sebelum sharing. Jangan asal membagikan berita hanya karena terpaku pada judul. Selanjutnya, baca berita tersebut sampai selesai. Jadi, setelah melihat berita yang provokatif, coba deh dibaca dulu. Isinya kayak apa sih? Gitu. Nah, yang keempat, jika isinya juga bersifat provokatif atau memancing emosi para pembaca,
maka perlu diwaspadai karena berita yang benar itu sifatnya netral sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai. Nah, yang kelima, berita pada umumnya tidak menggunakan caps lock dan tanda seru. Jadi kalau ada berita yang ejaannya kok tidak sesuai dengan EYD, nah itu perlu diwaspadai juga. Karena biasanya kalau di salah satu perusahaan penerbit surat kabar, kalau misalkan kalimatnya atau kata-katanya di itu beritanya itu pasti detail banget penggunaan EYD-nya, pasti akan melalui proses editing juga. Gimana caranya menyajikan berita dengan EYD yang sesuai. Nah, kalau misalkan ini contohnya ya, ada kata tidak dibenarkan, full caps lock dan tanda seru, nah itu perlu diwaspadai juga. Next, identifikasi sumber berita tersebut. Apa aja yang perlu diidentifikasi? Ini, alamat situsnya, apakah berakhirannya aneh? Yang kedua, apakah keterangan redaksi jelas mengenai alamat dan juga susunan dewan redaksinya? Yang ketujuh, cek berita tersebut di berbagai media penyajian informasi. Nah, apakah ada banyak berita yang sejenis, yang serupa, isinya juga judulnya di media-media yang lain, termasuk media resmi? Kalau misalkan nggak ada, wah itu berarti bisa jadi hoax ya, hati-hati. Yang kedelapan, periksa ulang tautan gambar dalam berita tersebut. Nah, biasanya berita hoax juga mengambil gambar dari berita asli. Nah, itu hati-hati nih ya. Karena biasanya berita kan dipercaya kalau ada buktinya. Nah, padahal buktinya nyuplik dari berita lain. Yang terakhir, diskusikan berita tersebut dengan orang terdekat sebelum mempercayai sepenuhnya dan menyebarkan secara luas. Nah, jadi sebelum kalian percaya 100%, sebelum kalian menyebarkan juga, kalian diskusiin dulu sama teman kalian terdekat. Ada berita ini loh, ini benar nggak sih gitu. Jadi sharing lah, selidikin bareng-bareng gitu. Oke. Gimana sih cara melaporkan berita hoax ya? Nah, caranya dari sini. Yang pertama, di screen capture disertai URL link berita atau informasi hoaxnya. Terus kirim data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id, terus lakukan verifikasi data. Jadi jangan khawatir, kerahasiaan pelapor juga dijamin. Terus aduan konten dapat diakses di trustpositive.kominfo.go.id. Nah, bagi teman-teman yang belum sambang ke Trust Positive, jadi di trustpositive.kominfo itu disajikan laporan berita hoax. Jadi disajikan dalam bentuk data, biasanya file PDF yang bisa kita download juga. Jadi per hari itu selalu ada berita hoax tanggal 25 Agustus, terus 26 Agustus, seperti itu. Jadi nanti habis ini bisa main-main lah ke Trust Positive ya, kalian lihat berita hoax apa aja sih. Bahkan mungkin siapa tahu ada berita hoax yang sudah kalian terlanjur percayai, sudah terlanjur kalian sebar, ternyata itu hoax ya, hati-hati. Nah, jadi sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Elizabeth. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke Kak Salama ya. Baik, saya akan membacakan CV pemateri, yaitu Kak Salama, nama lengkap Salamatul Hifdiyah, tempat tanggal lahir Pasuruan 17 Juni 2001, asal universitas ini Politeknik Negeri Malang, fakultasnya Teknik Elektro D3 Jaringan Telekomunikasi Digital. Nomor HP bisa catat 081 334 884 215. Pendidikan formal SD N Kalipang 2, SMP Bait Al-Hikmah, SMA Bait Al-Hikmah. Prestasi yang pernah diraih ini banyak sekali ya, ada 15 prestasi, luar biasa Kak Salama. Saya akan menyebutkan 3 prestasi, yakni yang pertama Best Graduate of SMP Bait Al-Hikmah, juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab, pemenang terbaik 2 dalam Temu Kader Santri Husada, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Salama untuk memulai diskusinya. Dipersilahkan Kak Salama, monggo.
Baik, terima kasih kepada Kak Erni dan teman-teman semua yang saat ini hadir. Di sini Salma akan ngobrol santai sama kalian semua, karena temanya adalah urgensi peran pemuda di tengah pandemi. Di sini Salma akan mencoba menyalinnya menjadi kalimat pertanyaan, yaitu kenapa peran anak muda penting di tengah pandemi. Salma share screen dulu ya sebentar. Oke, sudah terlihat belum ini PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, jadi di sini Salma mau menjelaskan santai aja, kenapa sih peran anak muda itu penting di tengah pandemi gitu. Nah, jadi sebelum adanya pandemi ini, Indonesia itu sudah butuh kepada anak muda. Jika di kondisi normal aja Indonesia itu udah butuh ke anak muda, apalagi di kondisi yang serba luar biasa seperti sekarang ini, ya enggak? Nah, kenapa sih? Kenapa harus anak muda? Karena anak muda adalah orang yang punya jaringan luas dan potensi sumber daya yang luar biasa untuk mendorong kebijakan dari pemerintah terkait dengan COVID-19. Nah, kenapa peran anak muda penting? Yang pertama, anak muda yang paham berbagai istilah baru dalam kondisi yang serba baru. Kita coba deh flashback ke beberapa bulan yang lalu ketika awal-awal ada istilah new normal, physical distancing, kemudian lockdown, dan lain-lain. Ini istilah yang baru bagi kita semua, dan kita sebagai anak muda yang selalu up to date aja itu masih, awal-awal tuh masih tanya, lockdown itu apa, new normal itu apa, sampai kemudian kita paham gitu kan. Nah, kita aja yang pegang teknologi aja harus memahami dulu, apalagi orang-orang tua di luar sana yang gaptek seperti itu. Nah, disinilah peran anak muda penting. Sampai ada di berita, di televisi mungkin teman-teman pernah tahu, ada sebuah desa yang kemudian memakai slogan, banner gitu ya, mohon maaf, desa kami sedang di-download. Bukan di lockdown, tapi di-download. Nah, ini mungkin lucu ya, kesannya lucu, tapi sebenarnya ini miris loh. Itu menunjukkan kalau misalnya di kampung itu belum paham istilah lockdown kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita sebagai anak muda itu yang bertugas gimana caranya biar adanya segala sesuatu yang baru di masa pandemi ini kita bisa komunikasikan dengan teman-teman kita yang lain, juga yang paling penting kepada warga yang belum mengerti, kepada orang-orang tua seperti itu. Kemudian, kenapa peran anak muda penting di tengah pandemi? Yang kedua, anak muda punya stok energi dan waktu yang luar biasa dalam kondisi yang serba sulit. Ya, kita bisa lihat sekarang anak muda itu udah membentuk relawan, terjun langsung gitu kan. Terus mereka menginisiasi gerakan sosial, donasi lewat platform digital, dan berbagai inovasi yang sudah mereka cetuskan. Kalau misalnya sama boleh cerita, selama masa pandemi ini sudah ada ratusan bahkan ribuan inovasi yang sudah digagas dan diciptakan anak muda loh buat menangani virus corona ini. Nah, ada beberapa contohnya itu. Yang pertama, wastafel portable. Nah, jadi kalau selama ini kita cuci tangan, kan selama pandemi kita itu harus cuci tangan sekian kali sehari, habis kemana-mana harus cuci tangan gitu ya, sampai tangan itu selalu basah sama air dan sabun. Nah, si anak muda ini, dia tuh bikin gimana ya caranya biar kalau misalnya kita mau cuci tangan, itu tangan kita tuh nggak nyentuh keran airnya. Nah, akhirnya tercetuslah ide membuat wastafel portable. Jadi untuk mengucurkan airnya tuh pakai kaki. Jadi tangan kita benar-benar bakal safety banget kalau pakai wastafel portable itu. Itu satu. Ada juga inovasi yang platform digital berbasis aplikasi. Mereka bikin aplikasi untuk menyatukan, mengkoneksikan antara pedagang kaki lima dengan para customer. Jadi selama ini kan pedagang kaki lima itu mereka tuh hanya dipasarkan secara offline gitu kan. Mereka belum tersentuh media digital, belum tersentuh media online. Nah, ada sekumpulan pemuda yang kemudian membuat inovasi itu dan direalisasikan. Nah, ini kan keren banget. Nah, itu dia kenapa sih peran anak muda penting. Nah, itu karena ya gitu, anak muda punya stok energi dan waktu untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia gitu ya. Entah lomba itu diadakan oleh kementerian, kemarin kan Kemendikbud mengadakan lomba inovasi, kemudian Kemenparekraf juga mengadakan lomba inovasi. Jadi banyak banget lomba-lomba inovasi yang sekarang itu dimunculkan, dan anak muda itu jadinya kritis dan
mewujudkan ide-ide mereka. Dan hadiahnya juga lumayan kan, dari kementerian itu sampai puluhan juta loh. Kemudian yang ketiga, kenapa peran anak muda penting di tengah pandemi? Karena anak muda suka rame-rame, suka kolaborasi. Nah, di masa yang serba terbatas, pergerakan terbatas seperti saat ini, kita itu ada di momen ketika kita itu harus menikmati solidaritas, berbagi proses, dan mempertemukan keahlian masing-masing. Kenapa kita harus kolaborasi? Karena teman-teman saat ini tuh bukan lagi zamannya kompetisi, tapi kita itu sudah dituntut untuk berkolaborasi. Kenapa harus berkolaborasi? Karena kita itu di masa yang serba kompleks, keahlian harus dipertemukan satu sama lain. Misalnya kemarin ada konser online ya kan, yang sampai misalnya sebut saja konsernya Mbak Najwa, yang sampai donasinya sampai kalau nggak salah 7 miliar apa ya, dari para orang-orang yang melihat konser online itu. Nah itu kan sebuah inovasi yang wow gitu kan. Donasi saat ini sudah nggak harus yang turun langsung minta sumbangan di jalan-jalan dan lain-lain pakai banner mohon bantuannya, no, caranya sudah lebih anggun lagi pakai konser online ya kan. Dan hasilnya juga fantastis. Nah ini karena apa ya? Karena kolaborasi antara public figure, antara para musisi, dan juga para pecinta musik. Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya kompetisi, tapi sekarang kita waktunya untuk berkolaborasi gitu. Kemudian yang keempat, kenapa sih peran anak muda penting di tengah pandemi? Karena zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Jadi kita bisa flashback ke awal-awal corona ada di Indonesia ya. Bulan Maret kalau nggak salah ya. Ketika kasus COVID-19 melambung tinggi dari hanya 2 orang yang terinfeksi menjadi ratusan ribu hingga hari ini, dari yang dulu meremehkan hingga yang kini menjadi waspada, itu karena siapa? Karena anak muda. Nah, kita dulu awal-awal pasti kita kayak ini apa, ini penyakit apa gitu, dan banyak juga yang tidak sedikit yang bilang ya elah santai aja, nyawa kan ada di tangan Tuhan gitu ya. Itu sempat ramai kan dulu awal-awal, sampai akhirnya muncullah seseorang yang bernama Bintang Emon yang booming karena dia menjadi anak muda yang mampu mengkomunikasikan kalau corona itu bahaya. Nah, ketika ada banyak yang ngomong, ya udahlah, biasa aja, ada corona, toh nyawa kita ada di tangan Tuhan. Nah, akhirnya si Bintang Emon ini bilang, ya udah kalau misalnya lo bilang nyawa lo ada di tangan Tuhan, silahkan lo jongkok di tengah jalan sambil dada-dada, halo nyawa gue di tangan Tuhan. Ya, biar dicium sama Innova gitu kan, katanya si Bintang Emon. Nah, dari situ dia berhasil kan mengkomunikasikan bahwa corona itu bahaya, kita itu harus berusaha dulu, baru bisa tawakal, kayak gitu. Kemudian, kenapa sih peran anak muda itu penting di tengah pandemi? Yang kelima adalah anak muda itu gudangnya kreativitas. Nah, kita selama masa pandemi ini banyak banget loh momen-momen yang dilewati. Teman-teman pasti ngerasain ya, ada Ramadan, ada Lebaran, ada juga perayaan kemerdekaan. Ini perayaan-perayaan vital yang sayangnya tahun ini kita nggak bisa secara offline seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melaksanakannya secara online, daring. Sedih banget kan pastinya Lebaran kemarin bagi umat muslim. Nggak bisa ke sanak saudara yang jauh, di lockdown areanya segala macam, mau ke sana kemari ribet, pakai surat sehat yang harganya seratusan ribu buat tesnya dan lain-lain. Kemudian kemarin juga perayaan kemerdekaan sedih banget, lomba-lombanya jadinya lebih sedikit karena lagi banyak zona merah dan lain-lain. Nah, tapi karena anak muda kreatif, jadinya momen-momen ini jadinya banyak loh yang kemudian awalnya offline jadinya bisa online. Coba misalnya kita dari Ramadan dulu ya. Di Ramadan ini kan harusnya bisa rame ke masjid rame-rame itu kan, kalau misalnya sahur kemudian pakai katro itu yang rame-rame itu loh yang membangunin orang gitu dan lain-lain. Nah kan itu Ramadan kemarin kan nggak bisa, kan sedih. Tapi kan anak muda gudangnya kreativitas. Nah mereka tidak apa ya, tidak terjebak di zona yang sudah ada. Mereka kemudian berpikir, oh iya kan apapun itu bisa dijadikan secara online. Akhirnya di Ramadan kemarin banyaklah lomba-lomba yang dimunculkan secara online untuk menyambut Ramadan, misalnya podcast ya. Anggap aja lah podcast ya, saya kasih contoh satu. Sebuah media yang sekarang sedang hype, sedang naik daun podcast kan. Dan alhamdulillah Salma sendiri kemarin waktu Ramadan juga
ikut beberapa lomba podcast. Kalau nggak salah ikut 5 apa ya. Karena emang Salma itu pecinta lomba-lomba gratisan. Jadi ketika ada lomba gratisan ya udah ikut aja. Sebagai anak muda kan kita itu punya banyak waktu seperti yang saya bilang tadi, ya udah ketika ada kesempatan ya udah ambil aja gitu. Tapi yang menang cuma 2. Tapi alhamdulillahnya sih ya alhamdulillah ada yang menang dan alhamdulillah dapat dapat uang. Nah, kan selama kita lockdown itu kan bukan hanya kita yang di lockdown, tapi keuangan kita, dompet kita juga di lockdown, ya nggak sih? Uang jajan nggak dapet karena kuliah offline. Jadinya kita makan di rumah, nggak bisa jajan gitu kan. Nah, tapi dengan lomba-lomba itu hadiahnya kan lumayan, bisa buat beli macam-macam, ya nggak sih? Terus kemudian Lebaran. Di Lebaran itu banyak yang akhirnya bikin kartu-kartu cuman virtual yang kreatif-kreatif gitu. Jadinya Lebaran tetap semarak. Dan yang kemarin terakhir itu ada kemerdekaan. Akhirnya banyak juga lomba-lomba online juga. Yang sebelumnya offline jadinya sekarang, yang sebelumnya online jadinya sekarang offline dan tetap seru ternyata gitu. Jadi itu sih 5 alasan dan 5 peran anak muda di tengah pandemi ini yang sangat penting. Dan sebagai penutup, sama mau bilang, tanpa anak muda tidak akan ada sebuah negara yang bernama Indonesia. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif dan bukan hanya generasi yang menyimak dengan naif. Terima kasih dari Salma. Salma kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Salma. Baik, langsung saja lanjut ke Kak Muhammad Sidki Mukhtar. Saya akan membacakan beberapa CV dari pemateri. Nama Sidki Mukhtar, pendidikan SDN Klams 1 Ngasem Surabaya, SDN Benowo 1 Surabaya, SMP Negeri 26 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro. Pak Sidki ini lahir di Surabaya ya, tentu saja untuk Surabaya 9 Mei 2000. Kemudian organisasi yang pernah diikuti adalah Psikorohanian Islam Seman 2 Surabaya, staf Dep Pengembangan Organisasi Unit Pengembangan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa UNESA, Ketua Umum Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa UNESA, anggota DPC GMNI FMIPA UNESA. Prestasi yang pernah diraih adalah PMW didanai UNESA. Wah, keren sekali ya Kak Sidki. Untuk nomor HP-nya bisa dicatat Muhammad Sidki. Oh, ini emailnya muhammadsidki12@gmail.com. Kemudian nomor WA-nya 081922176748. Baik, dipersilakan langsung saja kepada Kak Sidki untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya, Mbak? Untuk PPT-nya, Mbak, bisa ditayangkan. Ya, bisa di next. Sudah muncul ya, Ya, sudah Kak muncul. Sidki? Bisa langsung dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian umum kini, kita akan membahas tentang sesuai tema, yaitu urgensi peran pemuda di tengah pandemi COVID-19. Ya, bisa dilanjut dulu, Mbak. Next. Slide berikutnya, Mbak. Sudah Kak Sidki, mungkin masih loading ya Kak? Ditunggu sebentar. Oh iya.
Yang pertama, mengapa peran pemuda dianggap penting di tengah pandemi COVID-19? Nah, peran generasi muda ini sangat besar. Banyak yang berharap para generasi muda ini bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi diharapkan untuk menjadi agent perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah terutamanya dalam hal ini dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Bisa next, Mbak. Nah, ini berdasarkan data, hampir 1/4 penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Di sini pada data ini sekitar 61 juta, dan yang terbaru itu pada 2020 sudah ada 63 juta jumlah pemuda di Indonesia. Kurang lebih 1/4 pemuda, 1/4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jadi apabila kita ingin membuat perubahan itu sangatlah mudah apabila semua pemuda bersinergi tentunya. Hanya 1/4, mungkin kita bisa dimulai dari hal kecil dulu, seperti dari keluarga kita. Mungkin dari orang tua kita, adik atau kakak kita, apabila kita melakukan edukasi kepada keluarga kita, dan semua pemuda melakukan hal tersebut, tentunya perubahan-perubahan ini bisa dilakukan dengan mudah. Lanjut, Mbak. Ya, ini yang dimiliki oleh pemuda, ada visi, idealisme, dan juga waktu dan juga energi. Tan Malaka juga pernah bilang idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Usia muda adalah masa yang paling optimal untuk menciptakan sebuah perubahan. Karena mereka punya energi yang paling besar, waktu yang longgar, serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Maka wajar jika di dunia ini sangat butuh peran pemuda dalam melakukan perubahan. Jika kita ingat, tentunya teman-teman juga sudah tahu semua, Bapak besar kita, Bapak negara kita, Presiden Soekarno pernah berkata, beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Tentunya hal ini membuat kita tahu bahwa peran pemuda ini sangat besar. Terutama pada saat ini, situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Meskipun saat ini yang menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan ini adalah tim medis dan juga mungkin dokter, tapi peran pemuda ini juga sangat ditunggu oleh siapapun di belahan dunia ini. Ya, lanjut, Mbak. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini ada inovasi dan juga edukasi. Sebenarnya banyak peran yang bisa dilakukan oleh pemuda, tapi yang lebih saya fokuskan kepada inovasi dan juga edukasi. Selanjutnya, inovasi. Ya, lanjut. Inovasi merupakan kunci kemajuan pembangunan Indonesia, dan hal ini hanya dapat diwujudkan oleh para pemuda Indonesia yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi, apabila kita sebagai pemuda yang sudah memiliki waktu, energi, dan juga memiliki visi yang jelas, percuma kita juga tidak akan maju apabila kita tidak memiliki kreativitas yang tinggi. Oleh itu, perlu dilakukan inovasi-inovasi yang timbul dari kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh pemuda saat ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini. Inovasi sejatinya dimaknai sebagai ide dan metode baru yang dapat menghasilkan sebuah produk yang juga baru. Nah, di tengah-tengah persaingan global ini, ditambah musibah pandemik yang sangat krusial ini, siapapun tidak ada yang mengira bahwa akan menjadi musibah sebesar ini. Seluruh dunia merasakan dampak dan impact-nya, maka inovasi di berbagai bidang harus dilakukan, sehingga Indonesia dapat bertahan dan bersaing dengan negara lainnya. Kemampuan bersaing ini dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pioneer yang mampu menghasilkan berbagai inovasi kreatif. Inovasi tidak selalu identik dengan berbagai temuan yang rumit dan besar. Contohnya seperti beberapa inovasi-inovasi kecil dari para pemuda yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Salma. Next. Nah, inovasi-inovasi oleh pemuda. Ini yang akan saya bahas. Ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini bisa berupa dengan seperti pada saat ini kemarin ada berita bahwa ada
hewan yang sudah mulai terjangkit COVID-19 di suatu negara, saya lupa negaranya apa. Mungkin dengan adanya itu kita bisa berinovasi bagaimana kita memberi pakan ternak secara otomatis tanpa melakukan kontak dengan hewan. Mungkin bisa diterapkan pada kebun binatang atau taman safari yang sekarang sudah mulai dibuka buat umum untuk menghindari juga agar hewan-hewan juga tetap sehat dan tidak terinfeksi oleh virus corona ini sendiri. Kemudian ada inovasi dalam berorganisasi. Kenapa inovasi dalam berorganisasi? Karena saya yakin teman-teman yang ikut dalam webinar kali ini, dalam kajian kali ini, rata-rata pemuda aktif yang memiliki organisasi banyak. Nah, di tengah pandemi ini, yang tiba-tiba datang, mungkin kita semua sudah merancang sesuatu, kita sudah merencanakan matang-matang konsep dalam organisasi kita, tapi semua berubah ketika pandemi ini berlangsung. Maka dari itu, kita tidak boleh vakum dalam berorganisasi, karena saya juga mendengar beberapa pejabat organisasi yang vakum-vakum, atau mereka kalau melaksanakan kegiatan hanya untuk syarat supaya mereka tetap ada, itu tidak boleh. Kita harus tetap melaksanakan berbagai kegiatan. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi-inovasi. Mungkin kalau kita rata-rata ini dari UKM penalaran mungkin bisa melakukan hal-hal seperti ini atau mengadakan lomba-lomba. Mungkin kalau teman-teman olahraga mungkin juga bisa tetap melakukan latihan secara virtual, lomba pun bisa dilakukan secara virtual. Semua bisa dilakukan inovasi-inovasi yang untuk keberlangsungan kita dalam berorganisasi. Kemudian ada inovasi dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Nah, ini kadang kalau sedang situasi seperti ini, pemerintah terkadang membuat kebijakan-kebijakan yang bisa lucu mungkin ya. Mungkin karena mereka mereka beranggapan bahwa tidak ada masyarakat yang demo karena terjadi pandemi. Mungkin mereka salah. Kita juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkadang lucu ini, atau mungkin lebih sedikit manfaat daripada lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Nah, itu kita bisa melakukan sesuatu, mungkin gerakan-gerakan apapun itu yang tentunya masih dalam koridor wajar dan juga mematuhi protokol kesehatan. Mungkin kalau dulu kita bisa melaksanakan demo atau apa, waktu saat ini kita mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan melalui sosial media dan mungkin pengumpulan petisi dan apa, bahwa kita ingin pemerintah cukup tahu bahwa kita menolak kebijakan-kebijakan yang sebagian lucu atau yang sebagian sangat bermanfaat bagi mereka saja mungkin, seperti itu. Terus kemudian ada inovasi sesuai disiplin ilmu. Inovasi sesuai disiplin ilmu ini mungkin dari kita mungkin kebanyakan mahasiswa ya, kita sudah memiliki ilmu-ilmu dari jurusan kita masing-masing. Kalau saya kebetulan dari teknik elektro, mungkin ke inovasinya lebih ke teknologi. Jadi atau teman-teman ada mungkin yang dari jurusan sejarah, nanti itu bisa membuat inovasi dalam hal berkunjung ke museum secara virtual mungkin, atau banyak hal lainnya sebagainya. Mungkin itu juga bisa diikutkan lomba dan juga bisa diterapkan ke real juga. Next. Ya, ini ada edukasi. Next. Nah, ini banyak berita bahwa pasien COVID ini dikucilkan. Kebetulan teman saya, satu keluarga itu di Surabaya ini ada yang terkena corona juga, kecuali dia. Jadi satu rumah semuanya itu terkena COVID-19. Dia bercerita bahwa selama keluarganya di rumah sakit itu ada keluarganya yang memang sakit, ada gangguan gejalanya, tapi ada juga keluarganya yang tidak merasakan apa-apa. Jadi dia sehat, tapi dia sakit. Dia seolah-olah sehat, tapi dia terkena COVID-19. Di sana mereka merasa seperti terkurung atau mereka seperti di penjara. Bahkan ketika sudah pulang, mereka dikucilkan. Nah, ini stigma-stigma seperti ini yang harus kita rubah. Bahwa kalau memang dia sudah sehat, ya memang dia sudah sehat. Jangan kemudian mengucilkan orang-orang itu. Juga terdapat juga di daerah saya, tapi mereka ini beda, warganya itu berpikiran positif. Alhamdulillah warganya sudah maju. Dia juga kebetulan dia diisolasi mandiri di rumah. Nah, sedangkan warga yang lain itu
memberi makan setiap hari kepada keluarga yang diisolasi di rumah ini. Jadi mereka tetap bisa hidup walaupun diisolasi di rumah secara mandiri. Hal-hal seperti inilah stigma-stigma yang negatif-negatif harus bisa dirubah. Kita harus mengedukasi masyarakat mana hal yang harus dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Next. Nah ini terdapat 87,44% pemuda yang memiliki HP dan 93,02% pemuda menggunakan HP selama 3 bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 34,01% pemuda yang menggunakan komputer dan 73,29% pemuda menggunakan internet selama 3 bulan terakhir. Ini datanya pada 2019, dan saya yakin pada 2020 ini jauh lebih meningkat, karena semuanya sekarang menggunakan HP. Pembelajaran mulai menggunakan daring, teman-teman organisasi rapat juga menggunakan daring, apapun sekarang menggunakan daring. Menurut penelitian, generasi Z atau pemuda milenial saat ini memang memiliki karakter digital native. Artinya, orang yang hidup dengan teknologi digital. Apalagi di tengah situasi ini normal saat ini, selayaknya penggerak dalam menggaungkan protokol kesehatan guna pencegahan virus corona, memang betul yang menjadi garda terdepan adalah dokter, tapi kita juga harus sebagai pemuda harus menunjukkan bahwa kita itu adalah agent of change yang selama ini diharapkan oleh masyarakat luas. Lanjut, Mbak. Ya, ini. Bagaimana cara melakukan edukasi COVID-19? Yang pertama adalah pemuda penggerak protokoler kesehatan. Fakta yang terjadi di tingkat grassroots atau di tingkat dasar masyarakat ini adalah sebagian besar jarang lagi menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kalau di Surabaya masih mending karena ada petugas yang berjaga biasanya kalau di pasar. Tapi kemarin saya itu berkunjung ke daerah Malang dan Kediri itu sangat sedikit yang menggunakan masker ataupun melakukan protokol kesehatan. Bahkan saat saya itu ke sana, waktu itu saya menggunakan face shield karena saya berkunjung ke orang yang meninggal, saya ziarah ke sana. Mereka itu ngeliatin saya kayak, ini orang ngapain sih? Bahwa kita itu menjelaskan bahwa kita dari Surabaya, mungkin kita beresiko untuk menularkan, kita hanya berjaga-jaga ataupun sebaliknya. Mungkin mereka sudah terkena atau kita menjaga diri kita agar kita tidak terkena. Bahwa semua itu mungkin, karena corona ini kan virusnya tidak kelihatan. Kita semua harus membiasakan diri intinya. Kemudian, pemuda meluruskan setiap ada berita menyimpang atau hoax. Tadi untuk secara lengkapnya sudah dijelaskan oleh Mbak Elizabeth. Kemudian saling menguatkan dengan komunikasi digital. Saling menguatkan ini perlu ya. Kita seperti kayak tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ada orang yang terkena corona, mereka merasa seperti dikurung di penjara. Padahal mereka hanya sakit biasa, terus ketika kembali ke masyarakat mereka dikucilkan. Kita harus saling menguatkan, tapi berhubung kondisi seperti ini, kita harus menguatkan secara komunikasinya cukup digital saja mungkin. Kita harus membatasi. Terus kemudian mengedukasi do and don't COVID-19 ke masyarakat. Jika kita lihat tadi, jumlah kita seperempatnya pemuda, mungkin edukasi bisa dimulai dari keluarga kita sendiri minimal. Kemudian kita bisa edukasi ke tetangga, dan kemudian baru ke masyarakat luas. Seperti yang pertama itu, jangan menyebut virus corona dengan embel-embel etnis. Mengapa? Karena di Indonesia ini isu etnis ini sudah menyebar luas ya. Etnis ini sudah menjadi permasalahan, tapi jangan kita menambah-nambahi isu etnis ini menjadi permasalahan lain. Seperti misalnya menyebut dengan virus Wuhan atau virus Cina atau apa. Jangan, tapi sebut biasa dengan COVID-19. Kemudian bicarakan corona dengan menyertakan data dan sumber terpercaya.
kita sebagai pemuda, kita melek informasi, kita tahu kita menggunakan HP setiap saat, kita sering melihat pemberitaan, kita juga sudah tahu dijelaskan oleh Mbak Elizabeth tadi bagaimana cara melihat informasi yang benar. Kita harus melakukan setiap pembicaraan kita, omongan kita itu harus ditanggungjawabkan dengan data. Kita harus jangan berbicara omong kosong. Kita semuanya harus berbicara dengan data. Kalau mungkin orang-orang lain sana berbicara dengan asal mereka, persepsi mereka, tapi kita pemuda, kita melek informasi, kita harus menyampaikan semuanya harus based dengan data. Kemudian jangan pernah menyepelekan COVID-19. Karena kita semua tahu ya, kita itu bisa saja, seperti mungkin ada Wakil Bupati Sidoarjo, beliau sehat-sehat saja. Tapi ternyata beliau terkena COVID-19. Kita tidak bisa menganggap diri kita sehat, dan kita kalau terkena COVID kita juga kuat, kita tidak bisa beranggapan seperti itu. Kemudian jangan panic buying. Mungkin dari waktu awal-awal pandemi, kita melakukan hal tersebut ya. Kita menimbun masker, banyak yang menimbun masker, kemudian hand sanitizer sempat langka juga, masker sempat langka juga. Kita jangan melakukan hal tersebut. Kemudian kita tetap membiasakan melakukan protokoler kesehatan. Minimal dari kita dulu. Kita kalau keluar, kita tetap pakai masker. Jadi hal-hal tersebut masih terbiasa lah. Jangan kita melakukan new normal, jangan benar-benar normal. Jadi kalau kita keluar tetap menggunakan masker, atau kalau memang diperlukan menggunakan face shield, dan juga kita tetap terus rajin mencuci tangan kemanapun kita pergi. Lanjut. Nah, ini ada quote dari Mbak Najwa Shihab, Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Artinya begitu besarnya peran kaum muda ini untuk negeri kita ini. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sidki telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya lanjut ke narasumber terakhir, yakni Kak Khalifah. Saya bacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Khalifatur Rasyidah. Tempat tanggal lahir Lamongan 23 Februari 2000. Hobinya membaca dan menulis. Kemudian pendidikan MI Bahrul Ulum, SMP Negeri 2 Lamongan, SMA Negeri 2 Lamongan, jurusan IPA. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Kimia. Organisasi yang pernah diikuti adalah staf Departemen Hubungan Masyarakat, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa UNESA, Sekretaris Jenderal Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa UNESA, wartawan kampus, lembaga pers, Gema UNESA. Prestasi yang pernah dimiliki, finalis Business Plan SWAK UGM, juara 2 Lomba Karya Tulis Kewirausahaan UNESA, semifinalis Business Plan UIN Syarif Hidayatullah, juara 3 Karya PKM Terbaik. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada Kak Khalifatur Rasyidah untuk menyampaikan materinya. Ya, sebelumnya screen-nya bisa ditampilkan dulu, Mbak. Oke, Kak, sebentar, Kak. Oke. Ya, sambil menunggu screen-nya ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Nah, ini kan saya Khalifatur Rasyidah sebagai pemateri terakhir ini hanya menambahkan dari teman-teman narasumber yang sudah menyampaikan di awal. Sudah banyak tadi yang disampaikan. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja yang belum tersampaikan oleh mereka. Gimana, Kak? Bisa dibuka PPT-nya? Sebentar, Kak Khalifah.
Oke. Materi yang lain masih aman kan ya? Masih stay semua? Masih, Kak. Siap, siap. Nah, sudah bisa dimulai ya, Kak? Nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak di... Sudah masuk, Monggo sudah Kak, masuk. Kak Khalifa, bisa ya Kak ya? Sudah bisa dilihat slide-nya? Oh, bisa diperbesar dulu, Kak. Oh iya Kak, siap Kak. Oke. Nah, tema pada kajian umum sore hari ini kan mengenai urgensi peran pemuda di tengah pandemi COVID-19. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh pemateri-pemateri sebelumnya, baik itu mengenai hoax, edukasi, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di sini saya ingin menggarisbawahi pada kata-kata pemuda. Memangnya seurgen apa peran pemuda itu sampai dia harus menangani semua faktor seperti edukasi dan lain sebagainya itu. Bisa di next, Kak. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang nggak kelihatan bisa di zoom ya. Itu saya mengambil dari GeoTimes yang memberitakan tentang nasib bonus demografi corona tambah ngeri. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita itu sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa bonus demografi ini adalah keadaan di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Nah, ini diprediksi akan ada pada tahun 2028. Nah, kita kan yang ikut webinar ini rata-rata umurnya sekarang antara 19 sampai 22 tahun, sekitaran segitu kan. Nah, pada 2028 ini, itu kan usia-usianya kita ibarat memegang suatu peran penting dalam jabatan, kalau misalnya di perusahaan, atau sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap, atau ibaratnya sudah one step closer to sukses lah gitu. Jadi, udah meraih kesuksesan itu pada tahun segitu. Nah, bisa atau tidak kita meraih kesuksesan dan memanfaatkan bonus demografi itu secara benar, itu tergantung sekarang. Nah, adanya corona ini seakan-akan membuat waktu itu terjeda. Maksud saya dari waktu terjeda ini kan banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, banyak dari kita yang
ketika kegiatan itu dilaksanakan secara online, tidak terlalu niat mengikutinya. Mungkin seperti adanya kuliah online, banyak nggak teman-teman yang mengikuti kuliah online itu disambi dengan rebahan, atau ditinggal makan, atau ditinggal. Sebenarnya, tapi yang salah adalah ketika Moodnya dibuka, Mbak Rosi. Moodnya dibuka. oh dari tadi ya, maaf Enggak, maaf. baru mood. Oh baru, oke sebentar. Oke, nah ini kan menjelaskan tentang bonus demografi. Nah di usia 2000 pada tahun 2028 ini, kelak kita akan mencapai kesuksesan itu nanti. Nah, kasus COVID pertama yang ditemukan di Indonesia sendiri itu mengenai ibu usia sekitar 60-an tahun dengan anaknya usia 30 tahun. Nah, anaknya itu sendiri kan dia juga masih usia produktif, bahkan ibu itu sendiri juga masih produktif. Di sini dituliskan bahwa penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Dekat. Halo Kak Khalifa. Iya, bisa dilanjut slide-nya. Oh ya, sudah Kak, sudah Kak. Belum, Kak? Oh, masih. Nah, di sini saya tuliskan salah satu urgensi mengapa pemuda itu penting sekali dalam mempersiapkan bonus demografi ini. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan diri sendiri untuk orang lain. Mungkin juga pemateri-pemateri sebelumnya mengatakan bahwa kita sebagai pemuda itu harus memberi contoh kepada orang lain. Yang pertama seperti menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Itu agar orang lain mencontoh kita. Namun di sini saya ingin meng-highlight bahwa kita harus menjaga kesehatan diri kita untuk orang lain, untuk mereka itu sendiri. Karena kenapa? Kan banyak, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa di usia remaja itu kita memiliki daya imun atau kekebalan tubuh yang lebih daripada orang-orang tua. Sehingga banyak yang terkena penyakit corona itu orang-orang yang tua, meskipun tidak memungkiri ada juga anak-anak muda yang terkena. Nah, kenapa kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dulu? Nah, mungkin kita tidak terkena virus corona, tapi kita ketahui bahwa corona bisa menempel di benda-benda mati seperti pakaian kita, di kaca, aluminium, maupun sebagainya. Dan itu bisa bertahan sampai berjam-jam. Ketika misalnya kita keluar, pakaian kita terkena virus, mungkin kita akan kebal. Tapi kalau misalnya kita sudah pulang ke rumah, kita tidak langsung membersihkan diri, tapi langsung berkumpul dengan keluarga. Lalu bagaimana dengan nasib ibu kita, ayah kita, ataupun keluarga kita yang lainnya? Mungkin saja mereka bisa terkena meskipun asal virus itu dari kita, dan kita juga kebal. Selain itu kan ada juga sekarang istilah OTG atau orang tanpa gejala. Jadi kita tidak bisa mendeteksi dengan mudah adanya corona dengan gejala-gejala yang seperti panas, batuk, dan lain sebagainya. Mungkin saja sebenarnya dalam diri kita, naudzubillah ya, mungkin ada bibit-bibit virus corona, tapi mungkin belum terlalu ganas, dan ketika kita tidak mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya, dan kita pulang ke rumah, kita berkumpul bersama orang yang lebih tua atau teman-teman kita, mereka bisa tertular virus itu dan mereka bisa menjadi orang dengan tingkat keganasan virus yang lebih parah daripada kita. Nah, selain itu, kenapa kita perlu menjaga kesehatan diri kita sendiri untuk orang lain? Tadi sudah diberitakan bonus demografi kita kira pada tahun 2028. Nah,
pada tahun itu pemudalah yang memegang tongkat kesuksesan. Misalnya, banyak pemuda yang terkena virus corona. Tentu ini akan ibaratnya mempertipis adanya angka pemuda di Indonesia itu sendiri. Nah, tentu kalau sudah seperti itu, tentu yang memegang tongkat kesuksesan akan semakin sedikit. Jadi bagaimana kita mau membawa negara kita, minimal diri kita, ke puncak kesuksesan kalau kita sudah terhenti sekarang gara-gara virus kecil yang disebut dengan COVID-19 ini. Lanjut. Nah, yang kedua, poin kedua, mungkin ini akan menjadi poin terakhir penyampaian saya, itu terus mencari pengetahuan dan kesibukan baru saat pandemi ini. Tadi sudah saya katakan bahwa di pandemi ini banyak yang merasa waktu itu terjeda, seperti banyak gabut gitu. Ditambah lagi adanya liburan kuliah. Nah, tapi teman-teman banyak yang menghabiskan waktu sia-sia untuk bersosial media dan lain sebagainya, menonton hal yang kurang berguna. Memang tidak apa-apa, tapi tidak boleh berlarut-larut. Kita juga harus tetap mencari pengetahuan dan kesibukan baru. Ini untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi bonus demografi pada tahun 2028 nanti. Kalau misalnya corona ini baru terhenti pada tahun 2027, tahun mendalik ya. Misalnya baru terhenti pada tahun 2027 dan kita belum siap apa-apa. Kita belum mempunyai bekal ilmu apa kalau kuliah, kita tinggal hal yang lain, kita tinggal tidak niat sama sekali mengikuti atau mencari webinar dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Kita akan tertinggal dengan orang-orang lain, dengan negara-negara lain. Lalu bagaimana mau menginginkan Indonesia maju kalau seperti ini? Jadi waktu itu terus berjalan selama adanya corona ini. Meskipun teman-teman ingin segera maksudnya ingin segera offline, segera kuliah offline, ingin segera bertemu dengan teman-teman, ingin segera corona ini berakhir, tapi bukan berarti dengan ketika corona ini belum berakhir, kita tidak ngapa-ngapain. Kita tidak mencari pengetahuan baru atau kesibukan yang baru. Banyak juga volunteer yang dibuka secara online loh, ketika pandemi ini. Dan volunteer itu kadang juga menyumbang untuk korban corona. Mungkin teman-teman bisa search di Instagram atau di Google. Ada banyak hal seperti itu. Juga banyak freelancer yang dibuka secara online. Misalnya freelancer menulis, atau desain grafik, atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian gini, kan aku nggak punya skill. Nah, itu justru kalian harus mencari skill itu sebelum ibaratnya sambat lah. Kalau kan kita kan pemuda, jadi kalau misalnya kita nggak berusaha, ya kita akan gini-gini aja gitu. Dan corona ini bukan menjadi alasan pokok untuk kita berhenti. Tadi mungkin sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa harus adanya inovasi-inovasi baru. Nah, dengan inovasi-inovasi baru itu, kita bisa menjadi lebih mengembangkan diri meskipun kita hanya di rumah saja. Kalau misalnya kita nggak mengembangkan diri, yang terjadi akan seperti ini. Bisa dilanjut, Mbak, slide-nya. Nah, ini salah satu berita video 7 pelajar menikah karena tidak ada kegiatan belajar. Nah, memang sekarang kan lagi ibaratnya musim-musimnya nikah ya. Tapi kalau misalnya yang menikah itu pelajar, usia anak, itu kan juga tidak boleh. Bahkan sekarang peraturannya itu minimal usia 19 tahun. Ya saya tahu kalau misalnya teman-teman di sini pasti sudah melebihi usia 19 tahun. Jadi boleh menikah. Tapi poin pentingnya di sini dia bilang karena tidak ada kegiatan belajar. Dia meskipun tidak ada kegiatan belajar, dia tidak mau mencari kegiatan lain yang sekiranya bisa menambah pengetahuannya, bisa menambah kesibukannya selain menikah. Karena tentunya menikah teman-teman tahu bukan hanya sekedar menambahkan satu orang ke dalam hidup kita, tapi tentu banyak konsekuensi yang akan terjadi. Saya juga membaca berita saat ini tuh, kalau nggak salah pelajar Aceh
menikah pada usia 14 tahun. Tentu itu sangat jauh dengan 19 tahun. Dan dia tidak tahu kalau adanya peraturan boleh menikah ketika umur 19 tahun. Nah, itu kan berarti kurangnya edukasi juga. Tadi kan di materi sebelumnya juga dijelaskan bahwa sangat pentingnya peran edukasi. Selain pada COVID, kita juga harus tetap mencari ilmu-ilmu baru di hal yang lain. Jadi tidak akan ada kata-kata bosan terus menikah gitu. Itu kan seperti gimana gitu ya. Kayak nggak ada kegiatannya, padahal kita bisa mencari banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini kan 7. Kayak juga tadi ada berita sebenarnya di bawahnya itu belum saya screenshot itu beratus-ratus pemuda di Nusa Tenggara Barat menikah karena tidak ada kegiatan belajar. Nah, itu kan mungkin kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sistem pendidikan kita yang belum terlalu siap untuk menangani COVID-19 ini. Tapi kita bisa introspeksi dari diri kita. Kalau saya introspeksi dari diri kita dahulu, apakah upaya-upaya yang seharusnya bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut, tidak dengan melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban kita saat ini. Itu kan dia kan baru usia anak gitu. Kalau misalnya dibuat hal-hal yang lebih produktif lain, tentu akan membawa manfaat sangat besar, manfaat besar lainnya gitu. Dan ya lingkungannya juga lingkungan yang kurang edukatif dan juga ditambah dia yang kurang mencari informasi, itu akan menjadi suatu kombinasi yang bisa menghancurkan pemuda itu sendiri. Jadi sebagai pemuda, meskipun lingkungan kita tidak edukatif atau misalnya banyak hoax, kita jangan serta-merta menyalahkan mereka, karena mereka juga hidup karena tatanan stigma yang ada di masyarakat, karena tatanan pendapat-pendapat yang ada di masyarakat. Kita sebagai pemuda sudah diterangkan tadi bahwa harus mengubah itu semua. Kita harus mengubah mindset-mindset yang tidak baik untuk dipertahankan. Jadi bagaimana seharusnya kita berperan itu bukan mengikuti stigma yang ada di masyarakat, tapi sedikit banyak melawan hal-hal, bahkan harus melawan hal-hal buruk yang tidak baik di masyarakat. Untuk apa? Ya untuk mempersiapkan bonus demografi pada tahun 2028 nanti. Jadi ini kan tahun 2020, tinggal 8 tahun lagi. Jadi sudah siap teman-teman, sudah siap belum? Kalau belum mungkin bisa dipersiapkan sekarang. Lanjut Kak. Nah, pesan saya satu, yaitu stay kreatif. Sebenarnya belajar tapi belum ditulis, dan stay produktif. Jadi meskipun pandemi seperti ini tidak ada alasan untuk teman-teman semua tidak produktif. Mungkin kalian tetap di rumah saja, tapi kalian bisa mendapatkan ilmu bahkan sampai ke ujung dunia. Banyak juga seminar-seminar internasional yang dibuka untuk teman-teman bisa ikuti, ataupun kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan sederhana saja, mungkin seperti belajar memasak, belajar menanam, belajar merajut, atau mungkin belajar hal yang lain. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan bonus, untuk meningkatkan tingkat kesuksesan kita nanti pada bonus demografi pada tahun 2028 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Silahkan yang mau bertanya, silahkan buka mute-nya ya, dibuka mic-nya. Ya. Oh ya, silahkan Mas Hakam. Terima kasih. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Gini, terkait materi yang disampaikan oleh siapa tadi yang 5 poin itu, kalau nggak keliru nggak Salama itu, yang 5 poin terkait bagaimana peran pemuda.
ada pemuda itu harus kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Itu yang 5. Nah, di sini saya sendiri mengaca pada diri saya sendiri yang sekarang masih ya sudah memasuki semester 3, jauh-jauh merantau dari Pasuruan, namun masih belum ada prestasi yang bisa dibanggakan seperti itu, seperti yang dihasilkan oleh pemateri tadi itu. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini, bagaimana cara untuk membangun rasa kreatif, daya kreatif, daya inovatif itu supaya kita memiliki kesadaran untuk berkarya, untuk berinovasi. Karena ini, kalau kita melihat di lapangan itu banyak sekali lomba-lomba yang sudah diadakan, baik itu yang gratis maupun yang berbayar, dan hadiahnya pun itu nggak main-main. Nah, itu yang menjadi masalah adalah kesadaran untuk ikut itu masih minim. Kalau kemauan ada, cuma kepercaya dirian untuk mengikuti lomba itu masih minim sekali. Nah, ini yang ingin saya ketahui pribadi supaya bisa meniru jejak para narasumber yang luar biasa ini dengan segudang prestasinya itu. Itu sih. Terima kasih. Tipsnya mungkin. Baik, terima kasih kepada Mas Hakam. Pertanyaannya adalah cara membangkitkan rasa percaya diri untuk mengikuti berbagai lomba-lomba gitu ya, Mas Hakam ya. Silakan kepada Kak Salama untuk langsung menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Hakam dan juga Kak Erni. Jadi di sini saya mencoba menjawab dan berbagi apa yang sudah saya lalui selama menjadi mahasiswa dan prestasi-prestasi yang sudah berhasil saya dapatkan. Jadi untuk bisa percaya diri itu sebenarnya ya apa ya? Yang penting kita yakin, kita mau melangkah. Kalau misalnya kita cuma pengen-pengen aja, nggak ada langkah nyata itu ya percuma gitu. Kayak ya bakal gagal. Kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Jadi di sini saya coba menunjukkan foto beberapa lomba yang sudah saya bisa ikuti kemarin. Jadi untuk bisa berbagi tips juga. Jadi ini kemarin alhamdulillah saya bisa ikut lomba aplikasi. Jadi ini aplikasinya namanya aplikasi Aksawa. Jadi sebenarnya saya mau ikut lomba aplikasi ini juga minder juga awalnya karena saya backgroundnya juga belum expert banget di bidang aplikasi. Tapi saya kemudian mencoba meyakinkan diri saya dengan apa? Dengan saya nyari teman yang udah expert di bidang ini. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kan kita dalam lomba itu kita nggak cuma sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan tim gitu kan. Nah di sini dari yang awalnya saya merasa insecure, kemudian saya mencoba meyakinkan diri saya ikut lomba aplikasi yang diadakan oleh Kemendikbud kemarin itu, dan ternyata alhamdulillah nggak disangka-sangka ternyata tim saya dapat juara 3 se-regional Jogja 2. Jadi se-Jawa Timur alhamdulillah kita dapat urutan 3 dan alhamdulillah. Jadi selain gratis, peserta dapat pulsa 100.000 dan hadiahnya per peserta dapat uang 1 juta. Jadi kan enak banget gitu. Nah, jadi motivasi awalnya itu mungkin hadiah mungkin ya sama reward prestasi. Jadi ketika hadiahnya sudah enak loh dapat uang, nanti dapat sertifikat, nanti bisa dapat ini itu. Jadinya ada gitu semangat buat lomba. Dan kalau misalnya belum terlalu bisa, coba cari orang yang bisa. Jadinya satu tim itu saling melengkapi. Seperti yang saya bilang tadi, itu mempertemukan keahlian masing-masing. Karena kita selama menjadi mahasiswa itu ya nggak bisa semuanya itu dikuasai gitu ya, enggak. Kita tetap sesuai dengan bakat kita masing-masing, tapi kita melengkapi kekurangan kita itu dengan kelebihan teman kita gitu. Kemudian bentar ya. Nah, jadi aplikasinya itu seperti ini yang kemarin saya dan teman-teman saya gagas.
Kemudian, nah ini alhamdulillah kemarin selama Ramadan kemarin, selama di rumah aja itu, alhamdulillah saya tuh dapat juara podcast 2, 3 ding, sama juara video. Jadi sebenarnya lomba itu nggak selalu sesulit yang kita bayangkan gitu loh. Nggak muncul aplikasinya ya Mbak? Nggak muncul. Sorry. Bentar. Cuma folder. Nggak muncul. Aplikasinya nggak muncul. Cuma muncul folder Windows ini. Udah muncul belum gambarnya? Halo? Sudah muncul belum? Aplikasinya saja yang di-share. Halo? Ini saya nge-share foto. Muncul nggak? Belum. Belum muncul, Kak. Yang muncul apa? Masih folder. Bentuk folder. Loading berarti ya. Gak usah ini deh, biar gak lama ya. Jadi saya jelasin aja. Jadi sebenarnya saya tuh juga sama, saya juga backgroundnya juga anak desa. Jadi ya, bahkan sebenarnya kalau boleh jujur, saya sebelum ada di titik ini, saya dulu itu ketika kecil tuh saya pernah ada pikiran untuk menikah dini. Ya karena emang di desa saya tuh semuanya sudah menikah. Jadi kan ya, dan pola pikirnya tuh akhirnya terbentuk gitu. Nah, kemudian saya ketika sekolah di kota, nah akhirnya pola pikir itu kemudian bergeser. Nah, dari situlah kemudian saya punya impian yang besar gitu untuk menjadi perempuan yang berdaya, yang bisa berprestasi gitu kan, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, gimana sih biar kemauan itu muncul? Ya kan tadi Masnya bilang kemauannya ada, tapi kesadaran buat ikut nggak ada. Itu kan lucu gitu. Ya kalau misalnya kemauannya udah ada, ya harusnya untuk bisa ikut itu harus dipaksa. Kita itu emang dalam beberapa sesuatu itu harus maksa dulu awalnya. Harus maksa buat belajar biar bisa. Misalnya kita mau maksa diri kita buat misalnya mau move on ya kita emang harus maksa diri kita buat melupakan seseorang yang sudah menyakiti kita, wes. Ya gitu. Ya emang segala sesuatu itu harus dipaksa. Move on aja dipaksa, apalagi kalau mau ikut lomba nggak dipaksa ya nggak bisa. Ya kapan kita mau dapat sesuatu prestasi kalau kita buat memulainya aja nggak mau, ya kan? Jadi ya udah dipaksa buat ikut, cari teman yang bisa, cari teman yang sevisi misi sama kita, yang punya semangat juga gitu. Jadi itu sih dari saya, intinya ya dipaksa, terus ya kolaborasi itu saja sih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Salama. Kuncinya itu ya Kak, paksa sama modifikasi. Lalu juga kita tuh harus pandai-pandai memanfaatkan peluang dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya Kak. Yap. Baik, lanjut. Silahkan yang mau bertanya lagi, silahkan diaktifkan video dan mood-nya. Saya, Kak. Saya. Oh ya, silahkan. Kak Jihan Naufal, dipersilahkan. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Mbak Salamatul Hifdiyah. Kan katanya harus cari teman yang semacam sepemikiran yang bisa membangun motivasi kita untuk berkarya. Apakah kakak sendiri pernah punya teman yang toksik, kayak misalnya merendahkan mimpi kita atau menjatuhkan atau tidak percaya dengan mimpi-mimpi kita? Terus gimana caranya untuk motivasinya menghadapi teman seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jihan. Silahkan langsung saja kepada Kak Salama dijawab, Kak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget ya dari Kak Jihan. Ya, sebagai seorang saya tuh mengatakan diri saya itu seorang pemimpi. Jadi selama di sosial media saya tuh ya suka posting hal yang kayak mimpi saya, impian saya, dan ya banyak yang merendahin saya, memandang saya sebelah mata gitu. Pasti semua orang tuh pernah ada di titik di mana dia tuh diremehkan, dipandang sebelah mata sama orang lain. Tapi ya udahlah, itu kan hidup mereka, bukan hidup kita. Jadi bodo amat aja gitu sama orang-orang yang merendahkan kita dan tidak percaya sama mimpi-mimpi kita. Kan yang
yang mau mengejar impian kan kita, bukan orang lain. Jadi ya udah, tutup kuping, tutup mata, kita maju ke depan, kita buktikan kalau kita bisa, gitu aja sih. Contohnya ya, kemarin itu alhamdulillah saya lolos dalam salah satu lomba internasional. Harusnya Maret kemarin saya berangkat ke Malaysia, tapi ada corona jadinya gagal ya kan. Sebagai background dari anak desa, kayaknya tuh buat jalan-jalan ke luar negeri tuh kayak mustahil banget. Tapi saya tuh selalu punya impian, saya tuh mau jalan-jalan ke luar negeri gratis sambil berkarya. Kenapa? Karena saya yakin ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Masa mewujudkan impian saya buat keliling bumi yang sekecil itu aja Allah nggak bisa? Kan pasti bisa gitu. Jadi itu aja sih. Yang penting kita tawakal sama Allah, kita minta langsung sama Allah terhadap semua impian kita, dan kita tutup mata, tutup telinga dari semua orang yang merendahkan kita gitu. Jadi ya apa ya, tips-nya itu ya semakin kita tinggi, semakin tinggi pohon kan semakin kencang anginnya. Semakin kita banyak prestasi, selain banyak yang memuji, yang nggak suka juga banyak, yang iri juga banyak. Ya itu wajar sebagai manusia. Ya kita harus ya udahlah. Yang penting kita fokus sama impian kita. Kita ya udah, kita di jalan hidup kita masing-masing aja. Perkara mereka mau menjelek-jelekan kita, mereka mau menganggap remeh kita, punya teman yang toksik. Kalau saya pribadi, kalau saya punya teman yang toksik, saya tinggalin. Buat apa? Teman masih banyak, ya kan? Kalau punya teman yang toksik ya udahlah. Ya kalau misalnya ya, ketika kita melihat story teman kita yang menjelek-jelekan kita, itu kan bikin kita sakit hati. Ya udah, di-unmute aja atau di-unfollow aja sekalian daripada kita sakit hati, ya kan? Kalau saya sih orangnya kayak gitu. Kalau misalnya ada teman yang toksik, ya udah, nggak bisa diajak bekerja sama, ya udah, goodbye. Aku mau maju dengan impian aku, kamu nggak mau diajak, ya udah, goodbye. Aku mau keliling dunia sendirian ya tanpa kamu gitu. Gitu aja sih. Jadi ya yakin aja sama impian kita, bodo amat aja sama orang lain yang mengecilkan impian kita. Toh kita hidup di jalan hidup kita masing-masing, dan jangan lupa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa merealisasikan apapun impian kita kalau misalnya kita mau beneran minta sama Tuhan kita. Itu aja sih. Semangat buat Kak Jihan. Biarin aja teman-teman yang toksik itu mau gimana, yang penting Kak Jihan bisa sukses, Kak Jihan bisa survive dalam impian dan mimpi-mimpinya. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Kak Salama. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, 2 menit lagi, saya akan menyimpulkan hasil kajian pada hari ini. Yang pertama adalah peran pemuda dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, membantu penekanan angka penularan COVID-19. Bisa dilakukan dengan cara stay at home, berdiam diri di rumah, keluar jika perlu saja, memakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, social distancing, dan kita juga harus menjaga imun tubuh kita. Jadi kita harus sering-sering minum vitamin seperti itu ya. Mungkin juga bisa ditambah dengan olahraga, berjemur, dan lain-lain. Kemudian peran pemuda yang kedua adalah sebagai agen edukasi. Nah, pemuda milenial di sini tidak terlepas dari yang namanya HP atau gawai. Nah, di sini harusnya HP ini bisa menjadi hal yang bermanfaat, bisa menyalurkan edukasi positif melalui story IG, WA, Line, dan lain-lain seperti yang disebutkan pemateri tadi. Dan juga melakukan penggalangan dana. Jadi pemuda sebagai agen of change, jadi agen perubahan. Melalui penggalangan dana, pemuda bisa melakukan bagi-bagi sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian dapat membantu persediaan petugas medis berupa APD, kemudian juga bisa menjadi relawan atau volunteer, ikut-ikut membantu para perawat dan dokter yang sedang bekerja di rumah sakit. Kemudian adalah tetap waspada. Kita di sini jangan panik buying, terus kita jangan menyepelekan COVID-19 ini, selalu berikhtiar karena hingga saat ini meskipun sudah ditetapkan sebagai era new normal, tapi COVID-19 ini masih belum bisa diprediksi kapan akan berhentinya. Jadi sebagai manusia kita juga harus tetap berikhtiar, tetap berusaha, waspada, dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga anjuran dari pemerintah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk para pemateri.
Terima kasih Kak Salama, Kak Sidki, Kak Kolifatur, dan Kak